Terus, nah, rasio ini analisis yang generik, gitu. Artinya generik itu ya harus paham mahasiswa Fakultas Ekonomi ngomongin soal rasio gitu, ya kan? Nah, umumnya itu kan ada yang namanya katakanlah seperti ini. Nah, ini Anda lihat baca ini, ya kan? Kalau dilihat income statement-nya, gitu kan? Pada tahun 2000, ya kan, net income-nya. Kemudian pada tahun 2005 dia bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa kan? Berapa persen nih? Dari rugi 95,136 menjadi untungnya itu bisa berapa kali nih? Berapa kali? Nah, artinya apa kalau melihat kayak gini? Kalau Anda lihat pada tahun tertentu perusahaan itu rugi, belum tentu perusahaan itu tidak menguntungkan kan? Ya kan? Misalnya Anda lihat perusahaan pada tahun 2021 hari ini rugi. Bukan berarti perusahaan itu jelek ternyata. Kenapa? Bisa jadi tahun depannya dia akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Makanya hati-hati mengatakan kalau misalnya perusahaan laporan laba rugi itu rugi, ternyata perusahaan itu jelek. Belum tentu gitu. Di mana kita ngebacanya? Nah, contohnya nih. Kita lihat neracanya. Neraca itu kan khususnya bagian aset. Ternyata walaupun laba ruginya menunjukkan rugi, asetnya dia naik kan? Ya kan? Makanya lihat dulu neracanya, dia itu perusahaan tahun ini rugi, neracanya asetnya naik atau enggak? Kalau dia naik berarti dia ada apa? Ada tindakan-tindakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Namanya investasi kan nggak bisa langsung untung kan? Ya enggak? Tapi dia ditunjukkan dengan aset yang meningkat gitu. Nah, ini misalnya dilihat dari mana? Nah, lihat dininya. Ternyata ada penambahan modal itu dari apa? Common stock, ada pengeluaran saham, ya kan? Gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada pengurangan hutang, ya kan? Long term debt ini ada berkurang, gitu. Nah, ini nanti apakah pembiayaan melalui hutang saham ini lebih menguntungkan daripada hutang? Itu ada perhitungannya sendiri, belum tentu, gitu. Ya kan? Ada analisnya juga. Tapi yang jelas di sini adanya pengurangan kewajiban atau beban ke pihak eksternal, teman, ada kewajiban kepada pihak internal, yaitu apa? Saham, ya kan? Dengan total liability dan equity yang meningkat. Jadi adanya duit masuk. Gitu. Walaupun perusahaan rugi, ternyata ada duit masuk dan yang menunjukkan asetnya itu meningkat secara keseluruhan. Nah, dilihat juga ternyata apa? Harga sahamnya naik gitu kan. Walaupun perusahaan itu rugi, kok bisa harga sahamnya jadi malah naik kan gitu. Ya, jadi hati-hati kalau bisa biasa ngelihat bahwa perusahaan itu rugi, belum tentu perusahaan itu menguntungkan. Ternyata apa? Harga sahamnya naik. Jumlah apa? Saham beredar kan, earning per share-nya tadi kan rugi, jadi untung sebesar 1,01 gitu kan. DPS-nya dividen per share ya, dividen-nya itu naik gitu. Book value-nya juga naik. List pay-nya tetap, taker-nya tetap. Nah, ini data-data yang menunjukkan bahwa kalau kita menganalisis perusahaan itu yang menunjukkan rugi, belum tentu ya, belum tentu perusahaan itu tidak menguntungkan. Nah, kenapa rasio dipergunakan? Nah, ini terkait dengan standarisasi ya, untuk apa? Komparasi. Jadi dia itu hanya apa? Highlight saja weakness dan strength. Jadi dia belum menggambarkan kekuatan dan belum menggambarkan kondisi perusahaan secara lebih mendalam. Dia hanya highlight saja. Highlight itu hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
bukan berarti bahwa itu menunjukkan kelemahan atau kekuatan secara nyata gitu, hanya highlight. Nah, ini beberapa rasio yang pergunakan ya. Ini saya baca-baca terkait likuiditas, ya kan, aset manajemen terkait dengan bagaimana penggunaan aset secara benar pada tingkat penjualan tertentu. Ada debt management, profitability, dan market value. Market value terkait dengan apa? Terkait dengan price earning ratio dan market book ratio-nya. Ya kan? Pemilik saham itu kan berkepentingan kalau dia harga sahamnya naik kan, karena di situ kekayaan semakin meningkat. Oke, perhitungan-perhitungan current ratio segala macam Anda bisa baca, ya kan? Cuman yang paling pokok Anda itu memahami bahwa kalau perusahaan itu rugi, belum tentu dia menunjukkan perusahaan itu tidak menguntungkan. Ternyata ada yang lebih menguntungkan, ya. Oke, kalau dia nah, kemudian kalau soal rasio juga harus dikaitkan dengan industrinya, ya. Nggak bisa dia dibandingkan dengan secara analisis ya, dia harus dibandingkan dengan baik dan buruknya itu dibandingkan dengan industrinya, ya kan? Atau dia secara tren, rasio tahun sebelumnya, ya kan? Cuman yang secara umum ini yang harus dipatokan, bagaimana sih rata-rata rasio industri gitu? Ya kalau misalnya current rasio kita itu di atas current rasio industri, itu menggambarkan belum tentu baik ataupun benar, tapi tergantung dari kondisi perusahaan. Cuman menunjukkan ternyata current rasio kita itu di atas industri. Apakah itu baik? Belum tentu. Tapi dilihat di kondisi internal perusahaannya lagi. Kenapa? Karena rasio bisa jadi, ya kan? Kita tidak bisa memanage keuangan cash kita, sehingga apa? Banyak aset lancar yang nganggur. Tinggal diteliti lebih jauh, ya, dianalisisnya lebih jauh. Common size. Nah, common size ini dikaitkan dengan persentase, ya kan? Persentase kalau misalnya dia terkait dengan balance sheet, dengan proporsi terhadap total asetnya berapa? Ini common size. Total aset 100%, cash-nya berapa persen sih? Item-itemnya, ya. Itu dengan common size. Kemudian dikaitkan dengan ini ya. Ini common size dari neraca, ya kan? Itu total aset jadi penyebut utama 100% lah, perbandingannya berapa. Jadi ini analisis common size balance sheet. Kemudian ada common size statement itu sales, ya kan, yang 100%. Berapa sih proporsi dari tax terhadap tax ya, pajak terhadap penjualan? Berapa sih net income terhadap penjualan? Ini adalah proporsi dengan analisis common size ya, yang berdasarkan income statement. Oke. DuPont. Nah, DuPont sistem ini fokus pada apa? Pada dia untuk mengontrol biaya, profit margin. Terus bagaimana dia penggunaan aset dengan rasio tatonya, ya kan? Total aset tato. Kemudian debt utilization, kemudian dia dikaitkan dengan combine atau terutama adalah determine hal-hal faktor-faktor yang menentukan return on equity. Equity ini saham, ya kan? Jadi prinsipnya DuPont sistem ini untuk melihat faktor-faktor mana yang mempengaruhi yang mempengaruhi return terhadap ekuitas atau return terhadap pemegang saham, gitu. Ya kan? Jadi profit margin dikali total asset turnover dikalikan equity multiplier, inilah ROE. Jadi kuncinya DuPont system adalah ROE-nya. Dari faktor-faktor inilah nanti mana sih yang paling dominan mempengaruhi dari ROE. Profit margin itu net income dibagi sales, total turnover itu sales dibagi total aset, equity multiplier itu total aset di common equity, ya kan? Berapa common equity? Apa sih faktor-faktor ini yang paling mempengaruhi
apa ROE itu apa? Apakah profit marginnya, kontrol biaya, apakah total aset turnover-nya terkait dengan manajemen aset, ataukah equity multiplier. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Widya Famawati, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Kemudian saya kebut aja ya untuk materi-materi financial planning. Financial planning ini terkait dengan apa? Terkait dengan seberapa besar pembiayaannya yang dibutuhkan perusahaan. Financial planning atau merencanakan soal keuangan. Ini rumus yang penting ini adalah adanya ini ya, additional fund needed atau berapa sih dana yang dibutuhkan ya untuk ke depan gitu. Jadi perusahaan itu manajer keuangannya dari sumber dana itu dasarnya adalah AFN ini untuk merumuskan, ya kan? Sehingga dia berkeputusan nanti untuk mengeluarkan saham baru atau utangan, gitu. Berdasarkan formula AFN ini, kemudian dirumuskan pro forma financial statement atau forecast dari penjualan dan katakanlah laporan keuangan nanti. Jadi ini terkait dengan perencanaan keuangan. Jadi ada hal yang terkait dengan perencanaan keuangan dan pro forma, laporan keuangan pro forma. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah eksternal finansi, ya kan? Berapa sih sumber dana eksternal yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya kan? Kemudian mengevaluasi dampak dari perubahan rencana operasi terhadap nilai perusahaan. Kemudian dia merumuskan target, ya, target yang sesuai untuk apa? Pembiayaan lah ya, berapa yang harus dibayarkan, biaya-biaya segala macam. Pegawai, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Nah ini adalah hal-hal yang terkait dengan financial planning dan pro forma statement. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana forecast sales atau forecast penjualan. Forecast penjualan itu kita pelajari di nanti di penganggaran, ya. Cara berapa nilai penjualan ke depan itu banyak metodenya untuk mengukur, ya kan. Secara lebih detail itu dipelajari di penganggaran perusahaan. Kalau kita mau nyusun anggaran, yang pertama perlu kita buat adalah apa? Anggaran penjualan ini. Jadi ketahuan sih berapa sih target penjualan ke depan segala macamnya, berapa trennya berapa gitu. Ya, banyak cara-cara metode secara statistik untuk menentukan tingkat penjualan tahun depan. Kemudian berdasarkan forecast penjualan itu, proyeksinya berapa aset yang dibutuhkan. Jadi kita mau beli aset itu gunanya adalah untuk mendukung penjualan perusahaan, output perusahaan, ya kan? Perusahaan itu kan outputnya barang. Gitu. Jadi alokasi pendanaan adalah bagaimana alokasi ini bisa mendukung produksi barang yang dijual oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian baru memproyeksikan berapa dana yang dibutuhkan secara internal berapa, ya kan? Kalau kita packing order teori itu kan seperti itu. Dalam konteks struktur modal, bahwa pendanaan yang paling murah itu adalah apa? Dari pendanaan internal atau laba ditahan, ya kan? Kalau laba ditahan nggak bisa, ya pakai saham. Kalau saham nggak bisa, dia pakai utang. Gitu. Jadi bagaimana? Ya banyak teori-teorinya terkait dengan perusahaan itu menyusun struktur modalnya. Nah, kalau misalnya dari teori packing order, dia yang paling
mudah dulu, ya kan? Keputusannya ya, keputusannya nggak melibatin orang lain ya laba ditahan itu, gitu kan. Kemudian berapa kebutuhan dana yang kalau misalnya nggak bisa dari dalam, dari luar berapa banyak, kemudian merumuskan bagaimana untuk memperoleh dana itu, kemudian melihat pengaruh dari rencana rasio dan harga sahamnya, ya. Ini contoh katakanlah dari neraca perusahaan dengan total aset sebesar 1.000 US dollar. Ya kan? Net income-nya 24, dividennya itu dibagi pada pemegang saham itu 40%. Sisanya itu untuk laba ditahan dan pendanaan 22. Nah, asumsinya misalnya tahun 2004 itu pro capacity bahwa setiap aset tumbuh secara proporsional, bahwa hutang dan tagihan-tagihan itu tumbuh juga secara proporsional sesuai dengan penjualan, profit margin ini 54 dikurangi 22,7 dan payout ratio 40%. Ya, akan di-maintain, ini asumsinya. Sales expected to increase by 500 juta US dollar. Ini rumus-rumusnya, ya kan? Anda dibaca sendiri, ada bagaimana menghitung ini. Ini AFN, rumus AFN ini. Ya, dari formula-formula itu dihasilkan bahwa kebutuhan dananya sebesar 184,5 juta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Niki, ada pertanyaan Niki? Sejauh ini belum ada, Pak. Ya, baca-baca ya. Ini overview untuk materi ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, ya siap-siap. Ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan materi UTS itu, soalnya case base atau bagaimana, Pak? Soalnya di V-Class. Anda baca-baca aja. Ya kan? Nilainya nanti beda-beda dong. Bobot soal jelas beda-beda, ya kan? Ya, macam-macam ini soalnya nanti. Ada lagi? Anda baca-baca saja materinya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa diskusi secara pribadi. Pak? Ya, apa? Maaf, untuk link V-Class sama e-booknya belum Bapak kirim, Pak. Aduh, iya ya. Ini sebenarnya saya ada bukunya ini. Bukunya, e-booknya itu kemana saya lupa itu. Ya kan? Bukunya itu ini apa? Kelihatan nggak? Ini apa? Nggak kelihatan ya. Saya di ruang gelap sih. Apa? Brigham. Sebenarnya gabungan bukunya. Itu saya posting di mana itu entah kemana buku-bukunya itu. Pokoknya pelajarin aja materi-materi itu dan Brigham sama satu lagi itu ada yang saya kasih itu. Carilah di internet ya. Banyak itu. Oke, ada lagi? Rizky, Riko, ada pertanyaan? Ya, Pak. Enggak. Tidak, Pak.
Siti Atika, Azhara? Ada, Pak. Untuk kamu itu kok laki-laki ya? Iya, Pak. Apa, bintang film Korea? Idol, Pak. Idol. Korea ya? Kok kamu perempuan kok pasang foto laki-laki? Bingung gak ada orang? Tipin. Tipin. Pin, mana Pin? Ya Pak, ya Pak, hadir Pak. Lagi ngapain kamu Pin? Gak kelihatan kameranya Tipin. Ya Pak, ini nyalain Pak. Nyalain dong. Ada Pak. Nah kan gitu ganteng kamu ya Pak. Takut ini ganteng tak? Lawan ganteng. Oke, kalau tidak ada semua, minggu depan nanti akan diisi oleh Ibu Rizka ya. Untuk semester nanti linknya saya kirimkan, bisa waktunya infonya bisa mendadak, ya kan? Pokoknya Anda siap-siap kapan namanya ujian, ya kan? Namanya diuji itu harus siap kapan aja, yang penting Anda belajar aja, ya. Siapa ketua kelasnya? Febri. Mana Febri? Iya, Pak. Ya, siap semuanya ya, diinfokan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Selamat siang. Yang